Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Allahumma amin. Ikhwan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT ya. Kemudian selawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian agenda pekanan kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit menyinggung atau membahas tentang masalah fikih zakat fitri. Ya, dari sumber yang saya ambil adalah kitab Fathul Qorib ya, salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i. Kita mulai dari yang pertama, pasal fi zakati al-fitri ya, pasal tentang pembahasan zakat fitri. Wa tajibu zakatul fitri ya, wajib zakat fitri. Wa yuqalu laha, dan dikatakan zakat fitri atau disebut di sini nama lainnya ya, zakatul fitrah. Afan, bukan fitrah ya. Fitrah itu bahasa kita. Zakatul fitrati, zakatul fitrah. Nah, jadi namanya ada zakat fitri, kemudian ada zakat fitrah. Kemudian ai al-khilqati bi salasati asya'a. Ai al-khilqati bi salasati asya'a. Diungkapkan dengan tiga syarat. Yang pertama, al-islamu. Jadi syarat yang pertama itu Islam. Fala fitrata, maka tidak ada fitri atau tidak ada fitrah ala kafir asliyin, atas orang kafir yang asli, illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimina, kecuali untuk budak dan keluarganya yang beragama Islam. Ya, kecuali untuk budak dan keluarganya yang beragama Islam. Nah, pusing nggak memahami satu kalimatnya ini? Pusing nggak? Ya, contohnya, ini kan biasanya teori. Kemudian ada studi kasus atau contoh untuk memudahkan kita memahaminya. Contoh, ada orang kafir, ya, dia punya anak, alhamdulillah masuk Islam. Wajib nggak dia mengeluarkan zakat untuk anaknya ini? Wajib apa tidak? Wajib. Iya, wajib. Ya. Kemudian contoh yang kedua, seorang yang kafir punya budak muslim. Wajib atau tidak? Wajib. Iya, jadi tadi kaidahnya illa fi raqiqihi, kecuali budaknya, wa qaribihi, dan keluarganya atau yang menjadi tanggungan nafkahnya dia, al-muslimina, dan dia beragama Islam. Itu syarat yang pertama. Kemudian wa bi ghurubi asy-syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Kemudian wa bi ghurubi asy-syamsi, dan terbenamnya matahari min akhiri yaumin, dari akhir hari, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Wahina idin, dan di saat itu fatuh roju zakatul fitri,
maka dikeluarkan zakat fitri aman dari orang mata yang meninggal ba'da al-ghurubi setelah terbenamnya matahari. Dunaman wulida, bukan orang yang dilahirkan ba'dahu setelah terbenam matahari. Ya, untuk paragraf yang ini memahaminya pusing enggak? Dikit Ustaz. Sedikit pusing ya. Jadi paragraf Iya. ini itu ya, kapan diwajibkan zakat fitri ya? Bi guru bisyamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Dia itu dapat hari atau dapat bagian dari bulan Ramadan. Dan dia juga dapat hari bagian dari bulan Syawal atau Idul Fitri. Contoh, orang yang lahir sebelum terbenam matahari di hari akhir bulan Ramadan, wajib zakat atau tidak? Wajib. Kenapa wajib? Karena dia mendapati Ramadan. Iya, karena yang pertama dia mendapati bulan Ramadan walaupun sedikit ya. Kemudian dia juga mendapati Iya. hari Idul Fitri. Pertanyaan kedua, orang yang masuk Islam, ya tadinya kan murtad, kemudian masuk Islam di hari akhir bulan Ramadan sebelum terbenam matahari. Ya, dia wajib zakat apa tidak? Wajib zakat fitri tidak? Wajib. Ya, dia dapat hari atau dia dapat bagian ya, walaupun mungkin nggak satu hari penuh ya, dapat bagian dari bulan Ramadan dan dia juga dapat bagian di hari Idul Fitri, maka wajib baginya zakat fitri. Kemudian seorang bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan, berarti kan sudah masuk Syawal ya. Ya, dia wajib zakat fitri apa tidak? Tidak Ustaz. Ya, tidak. Kenapa? Karena dia tidak mendapati hari di bulan Ramadan dan dia hanya mendapatkan hari di hari Idul Fitri. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau di mazhab lain itu ada yang ketika belum lahir, nah itu kan sudah ditiupkan ruh di dalam janin ya. Misalnya usia bayinya 8 bulan misalnya. Walaupun belum lahir itu tetap dizakati. Kalau di mazhab lain ada yang seperti itu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i kaidahnya tadi dapat hari atau bagian dari bulan Ramadan, kemudian dapat hari ya bagian dari Idul Fitri. Contoh terakhir ya, orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari wajib zakat apa tidak? Iya, meninggalnya setelah terbenam matahari. Berarti kan dia masuk Syawal. Iya. Dia wajib zakat apa tidak? Wajib ya, karena dia mendapati hari atau bagian dari bulan Ramadan dan dia juga mendapatkan bagian dari bulan Idul Fitri. Ya agak jelimet ya, mungkin kalau perlu ditulis silahkan ditulis. Tapi memang ya seperti itu. Kemudian syarat ketiga wujudu al-fadli. Wujudu al-fadli itu adanya kelebihan. Kelebihan apa? Wahua yasaru syakhsi bima yafdulu an qutihi wa quti ayalihi fi dzalikal yaum. Jadi adanya kelebihan. Kelebihan apa? Ialah seseorang itu mampu bima yafdulu dengan sesuatu yang lebih dari apa yang dia makan, an qutihi wa quti iyalihi dan makanan pokok keluarganya fi dzalika al yaum pada hari itu. Jadi lebih syaratnya ini lebih apa ya?
dibandingkan zakat mal ya. Zakat mal kan misalnya hartanya harus berapa baru dizakati seperti itu ya. Tapi kalau zakat fitri ada makanan pokok yang lebih di hari itu ya. Ada makanan pokok ya berupa beras yang lebih di hari itu untuk dia dan untuk keluarganya dan pada malam Idul Fitri maka diwajibkan baginya zakat fitri. Kalau misalnya dia keluarganya 5 ya. 1 orang istri, 3 orang anak. Kemudian terdapat lebih makanan pokok di dalam keluarganya, tapi zakatnya itu hanya cukup untuk berdua. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha mastata'tum." Jadi zakatnya tetap dikeluarkan untuk dirinya dan mana yang lebih didahulukan, anak apa istri ya. Syekh Labib Al-Yamani mengatakan yang diutamakan itu istri. Jadi misalnya zakat fitrinya hartanya ngepas ya atau kurang, itu kurang ya. Hanya cukup untuk dirinya dan untuk istrinya. Atau untuk 2 orang, maka untuk dirinya dan untuk istrinya. Ya istri sudah didahulukan seperti itu. Kemudian apabila zakat fitrinya atau ketika ingin mengeluarkan zakat fitri hanya ada beras 1 kilo yang dimana mungkin kurang ya untuk zakat fitri kurang, maka tetap dikeluarkan segitu semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, jadi syarat yang pertama tadi Islam, syarat yang kedua mendapati hari di bulan Ramadan atau bagian dari bulan Ramadan ataupun dan bagian dari Idul Fitri. Kemudian syarat ketiga adanya lebih makanan pokok pada hari itu. Dan makanan pokok itu ya cukup untuk dirinya dan keluarganya, selain dari itu ada lebih pada hari itu dan malam itu juga. Kemudian syarat selanjutnya, bukan syarat selanjutnya, syaratnya udah 3 ya, udah terpenuhi semua, 1, 2, 3. Ke paragraf selanjutnya, wa yuzakki asyakhsu. Dan seseorang itu membayar zakat an nafsihi untuk dirinya, dari dirinya, wa amman dan dari orang yang talzamuhu nafaqatuhu dan yang wajib ia nafkahi minal muslimin dari orang-orang Islam ya. Jadi kan saya kasih contoh punya istri. Maka kenapa istrinya wajib dizakati? Karena dia punya beban atau punya kewajiban menafkahi istrinya. Maka dia wajib ya membayar zakat istrinya. Dengan catatan minal muslimin. Jadi pertanyaannya ketika ada seseorang yang punya istri 2 misalnya ya. Yang pertama muslim, yang kedua Nasrani. Berarti yang dibayar zakat hanya istri pertama ya. Yang istri Nasrani tidak wajib, ya tidak dibayar zakat. Sama juga kasusnya ketika punya anak yang murtad, ya, naudzubillahi min dzalik. Maka walaupun seseorang bapak itu atau seorang itu wajib menafkahi anaknya, tapi ketika anaknya murtad maka tidak perlu dibayar zakat. Ya. Agak pusing ya. Insyaallah enggak ya? Ya, lanjut ya. Kita tadi sampai ke ini ya, wa in wajabat nafaqatuhum. Kemudian wa idza wajabatil fitratu ala syakhsi fayukhriju sha'an min quti baladihi. Ya. Kemudian
Oh, ada yang terlewat ya. Oh ya, ada yang terlewat. Fala yalzamu al-muslima fitratu abdin wa qaribin wa zaujatin kuffarin. Ya, kuffar. Maka tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk membayar zakat fitri ya bagi budak atau istri yang kufar, yang kafir. Wa in wajabat nafaqatu, walaupun menafkahi mereka itu wajib ya. Walaupun misalkan punya istri Nasrani, menafkahi mereka wajib, tapi tidak wajib zakat atau membayar zakatnya. Kemudian wa idza wajabatil fitratu 'ala syakhsi, dan apabila telah wajib zakat fitrah ala syakhsi atas seseorang, fayukhriju, maka dia mengeluarkan so'an min kuti baladihi, satu sok min kuti baladihi, dari makanan pokok negaranya atau negerinya. Ingkana baladian, jika ingkana baladian, jika dia bertempat tinggal pada negeri tersebut. Ini sudah pernah dengar ya, atau mungkin sering pernah dengar, zakat itu pakai uang atau pakai makanan pokok gitu kan ya. Pakai uang atau makanan pokok. Ya, kalau di mazhab Syafi'i memang pendapatnya itu pakai makanan pokok atau pakai beras ya tempat kita ya. Nah, kemudian ukuran satu sok itu ya, ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan 2,7,5 kilo. Kalau di tempat kita digenapkan ya jadi 3 kilo. Ya. Ya kita insya Allah untuk lebih aman ya. Untuk lebih aman 3 kilo saja tidak apa-apa. Kalaupun lebih itu dihitung sedekah ya. Daripada ngepas 2,75, siapa tahu ada yang jatuh kan di tengah jalan atau ada yang plastiknya bolong atau apa. Mending lebih ya. Nah, yang nanti yang lebih itu dihitung sedekah. Ya, sudah selesai. Kita ke foto selanjutnya. Nah, ini karena saksu fi badiyatin la fiha. Ketika seseorang ada di suatu negeri yang tidak ada makanan pokok di negeri tersebut ya, akhraja min kuti aqrabil biladi ilaihi, maka dikeluarkan makanan pokok yang terdekat dari negeri tersebut. Kemudian wa malam yusir bisa'in bal bi ba'dihi lazimahu dzalika al-ba'du wa qadruhu. Maksudnya apa? Tadi sudah dijelaskan ya. Ketika tidak punya beras, ketika tidak punya harta lebih yang cukup untuk memberikan fitri, maka dibayar semampunya. Dibayar semampunya. Misalnya punyanya beras 1 kilo, ya dibayar 1 kilo. Ya, kemudian ini keterwasabaqo bayanuritli al-iraqi fi nisabi az-zuru. Ini itu tentang permasalahan retail ya, ukuran. Untuk zakat fitri kita di tempat kita itu 3 kilo ya. Walaupun ada ulama yang berpendapat 2,75 kilogram. Ya, sebelum pindah foto, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ustaz. Ya, insyaallah jelas ya. Ya, ini ada yang baru masuk ya. Akh Ibnu sama Akh Amar. Baru selesai tarawih. Ya, Ustaz. Iya, barakallah. Ya, kemudian untuk kita singkat aja ya. Mungkin kalau dibaca ininya terlalu lama. Untuk zakat fitri atau penyaluran zakat dalam mazhab itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu cukup ini ya, cukup sulit dan ulama Syafi'iyah sendiri itu mengatakan boleh bertaklid dengan mazhab yang lain. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya
8 golongan penerima zakat itu ya harus semuanya dapat. Nah, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi ketika hanya memberi satu, ya ini kalau antum jadi petugas ya cukup susah ya. Ketika memberi satu golongan saja, maka ya kalau dalam mazhab itu nggak boleh ibaratnya seperti itu. Tapi ulama Syafi'iyah sendiri juga memfatwakan itu akan bolehnya hanya memberi satu golongan, misalnya kepada fakir, atau 2 golongan, hanya kepada fakir dan miskin ya. Hanya kepada fakir dan miskin. Kemudian yang ada khilaf juga adalah yang golongan fisabilillah. Golongan fisabilillah itu adalah yang berperang dengan sukarela ya, bukan tentara ya. Kalau tentara kan sudah digaji sama negara ya. Tapi yang mereka itu berperang atau berjihad dengan sukarela, maka ini dapat zakat. Dan apakah masuk di kategori ini seorang dai atau seorang yang istilahnya sekarang itu perang pikiran apa ya? Wazul fikr ya. Itu ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ya boleh. Seseorang yang berdakwah untuk menyebarkan Islam ya, untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang kan ini. Sekarang kan perang itu tidak hanya perang fisik ya, tapi juga perang pemikiran. Nah, seorang dai yang seperti ini dia boleh menerima zakat ya. Tapi ada khilaf di situ ya. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan hanya orang yang berperang secara fisik ya, fisabilillah, dan ini adalah prajurit atau tentara sukarela, bukan tentara yang digaji sama pemerintah. Kemudian dalam masalah mazhab Syafi'i juga ada yang begitu ketat ya, terkait masalah nakal atau pemindahan zakat. Nah, misalkan antum semua di Tangerang Selatan ya, di Tangerang Selatan tapi bayar zakatnya ke Banten atau ke daerah lain ya. Ada yang secara mazhab itu tidak boleh. Secara mazhab tidak boleh. Adapun kalau hakim di suatu negeri itu boleh memindah dalam batasan itu masih satu wilayah ya, misalnya Indonesia ya. Indonesia, hakim ini menyalurkan zakat ke Sumatera atau ke Makassar ya. Tapi kalau ke pindah negeri itu tidak boleh. Kalau pindah negeri maka tidak boleh. Dalam mazhab seperti itu. Namun ulama mazhab Syafi'i ya, para ulama fuqaha Syafi'iyah mengatakan boleh ya, boleh. Cuman ya ketika menyalurkan zakat ya tetap yang diutamakan itu yang dekat-dekat dulu ya. Jangan fakir miskin ada di tempat antum, terus antum malah menyalurkan zakatnya di tempat lain. Jangan kayak gitu, tapi utamakan yang di sekitar, utamakan yang dekat. Ya. Atau mungkin ada yang satu rumah ya, ada yang satu rumah dan dia berhak menerima zakat. Ya zakat ke dia nggak apa-apa. Seperti itu. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu masalah zakat fitri ya. Mungkin kita diskusi saja daripada kita lanjutkan, kayaknya juga terlalu banyak ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang ikut kepanitiaan zakat fitrah nggak biasanya? Biasanya kalau di kampung kadang ada Ustadz ini panitia zakat gitu. Lingkupnya Ya, RT. ya. Nah, lingkupnya RT ya. Kemudian boleh nggak disalurkan ke sebelah RT gitu ya?
Kalau biasanya penyalurannya kayak lebih merata gitu, Ustaz. Iya. Jadi memang kalau masalah penyaluran itu mazhab Syafi'i emang agak ketat ya. Agak ketat misalnya gini ya. Mungkin kita kategorikan itu beda kecamatan misalnya. Kenapa beda kecamatan? Karena di setiap kecamatan itu biasanya ada kantor polisi, ada pengadilan ya, yang pengadilan agama misalnya. Kemudian ada pasar seperti itu. Nah, misalnya ada desa yang bersebelahan dengan beda kecamatan. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi polemik kan seperti itu. Nah, apakah boleh menyalurkan zakat ke desa tersebut? Tapi secara geografis itu kan tetangga kita gitu loh. Secara geografis itu tetangga kita. Tapi secara mazhab itu kan udah beda kecamatan. Walaupun itu tetangga desa tapi udah beda kecamatan dan udah punya kantor polisi sendiri. Udah punya pasar sendiri, udah punya pengadilan sendiri. Ya, kalau secara mazhab mungkin bisa dikatakan tidak boleh. Tapi ya para ulama Syafi'iyah juga mengatakan dalam masalah ini boleh karena ditemukan masyaqah atau kesulitan ya. Jadi dua masalah tadi ya tentang pemerataan ke seluruh anggota penerima zakat dari mulai fakir miskin ya kemudian fisabilillah, kemudian orang yang berhutang, kemudian ibnu sabil itu semuanya harus rata. Semuanya harus dapat. Nah, yang seperti ini kan susah atau tidak bisa. Maka ulama Syafi'i mengatakan boleh bertaklid ke mazhab lain. Boleh hanya fakir miskin saja golongan ini yang menerima, tidak harus rata. Kemudian yang kedua adalah nakel atau pemindahan atau pendistribusian zakat di luar wilayah ya. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan boleh, tapi dengan catatannya tetap diutamakan ya fakir miskin atau penerima-penerima golongan-golongan zakat yang di dekat kita. Oh ya, sebenarnya ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, Anda yang tanya ya. Anda yang tanya boleh? Ibnu atau Akhamar mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Yes, Ana yang tanya ya. Seorang istri, bolehkah dia membayar zakat kepada suaminya? Dalam keadaan suaminya ini dia masuk kategori 8 golongan ya, dia suaminya fakir. Seorang istri boleh nggak bayar zakat ke suaminya? Boleh, Ustaz. Tapi aneh. Iya, suaranya nggak terdengar. Boleh, Ustaz, tapi ada aneh aja kalau sampai terjadi seperti itu. Iya, tadi syaratnya adalah ya masuk golongan, kemudian orang tersebut tidak termasuk orang yang wajib dinafkahi. Ya. Apakah wajib istri menafkahi suami? Kan tidak kan? Nah, ketika keadaannya istri adalah orang yang kaya atau orang yang bercukupan, dan suami adalah masuk kategori 8 golongan, masuk misalnya fakir, maka dia boleh berzakat kepada suaminya. Ya. Pertanyaan kedua, seorang ayah punya anak perempuan umurnya 25 tahun belum menikah. Apakah seorang ayah ini wajib menzakati putrinya? Wajib tidak? Wajib, Ustaz. Iya, kenapa wajib? Karena perempuan selama belum menikah, tanggungan nafkahnya ya masih sama ayahnya. Kemudian kalau perempuan ini sudah menikah, kemudian keadaannya adalah fakir, maka
boleh tidak ayah ini memberi zakat kepada dia? Boleh Ustaz. Iya, kenapa boleh? Karena si putrinya ini bukan menjadi atau tidak lagi menjadi tanggungan nafkahnya. Ya mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita bisa mengetahui siapa yang berhak mendapatkan zakat walaupun di sekitar kita dan walaupun mungkin satu rumah sama kita ya. Karena di desa-desa itu biasanya satu rumah itu 2 kakak atau 3 kakak ya. Jadi jangan sampai terus zakat ke luar, tapi di dalam rumah ini sebenarnya ada mustahik ya. Yang dekat ini aja, yang dekat ini ada, di dalam rumah itu ada. Kemudian yang kedua adalah dengan seperti ini kita mempermudah atau membantu petugas panitia zakat. Ya, mudah-mudahan itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.